Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Desta Rezi Anggraini, NIM 20 10 41 12 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat iman dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang pertama ada hakikat iman. Hakikat iman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Iman secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab yang artinya amanah atau yu'minu yang artinya aman atau percaya. Karena dia merasa percaya, maka dia juga merasa aman. Jadi, akar kata iman ini berasal dari kata amanah yang artinya kepercayaan, yakin, dan ketenangan. Secara terminologis, hakikat iman sendiri adalah mempercayai segala sesuatu dengan berita-berita yang tidak dapat diindra, kasat mata, atau tidak nampak. Maka dari itu, agama ini nanti akan ada perkara-perkara yang sifatnya itu ilahiyah. Nah, ilahiyah ini berarti ketuhanan. Yang kedua ada sadiyat, yang berarti hanya sementara atau sama. Nanti ada juga sifat samawat. Samawat ini bisa diartikan sebagai langit atau berita-berita lain. Yang sering kita dengar bahwa iman itu terangkum atau tercatat dalam sebuah hukum, di mana kita sering menyebutnya sebagai rukun iman. Ada berapa sih rukun iman itu? Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman ini berarti ilahiyah. Ilahiyah yang dimaksud yaitu artinya ketuhanan. Allah itu sebagai sang pencipta, sang pemilik alam dan beserta isinya. Dan di mana kita telah mempercayai Allah, maka kita juga akan mempercayai makhluk lainnya. Makhluk ini nanti akan menjadi perantara sebagai perantara Allah yang terbentuk dari nur, biasanya kita sebut sebagai malaikat. Yang pertama sudah dijelaskan iman kepada Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah, dan yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah, di mana kitab ini merupakan petunjuk dari Allah yang berisi tentang apa yang diinginkan Allah, apa maunya Allah, dan perkataan Allah. Allah ini memiliki sifat lembut, sifat halus, sedangkan manusia sendiri memiliki sifat kasar atau materi. Maka dari itu, Allah memberikan risalah pada perantaranya yaitu malaikat. Malaikat sendiri memiliki sifat yang halus. Oleh karena itu, ada manusia-manusia terpilih dari Allah yang manusia tersebut bisa melihat bentuk dari malaikat itu sendiri. Kita biasa menyebutnya sebagai Al-Mustafa, yaitu Nabi dan Rasul. Mengapa kita harus mempercayai Nabi dan Rasul? Karena Nabi dan Rasul memiliki sifat fisik, yaitu ada. Maka dari itu, kita harus mempercayai apa yang diucapkan oleh Nabi dan Rasul. Yang kelima, ada hari akhir. Kita harus mempercayai hari akhir dan apa yang akan terjadi setelahnya. Yang terakhir yaitu ada qada dan qadar, merupakan kepastian dan ketentuan, dan kita harus mempercayai segala sesuatu yang belum kita ketahui. Hubungan antara iman, ilmu, dan amal, di mana ketiga hal tersebut kita ibaratkan sebagai sebuah pohon.
Akarnya kita gambarkan sebagai iman, daun dan pohon kita gambarkan sebagai ilmu, dan buahnya kita gambarkan sebagai amal. Ada pepatah mengatakan bahwa ilmu tanpa iman akan kacau, ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu lumpuh. Dari ketiga hal tersebut, yaitu iman, ilmu, dan amal, memiliki keterkaitan, memiliki hubungan yang sangat erat. Karakteristik orang beriman. Pertama, terdapat sebuah hadis Nabi yang menyebutkan bahwa sebagai hamba Allah tidak boleh melakukan maksiat dan harus menjauhi hal tersebut. Yang kedua, kita harus mengingat Allah. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa Allah itu mati, karena dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, Allah itu ada. Nah, yang terakhir ada pembatal keimanan seseorang. Yang pertama yaitu dosa musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Yang kedua ada mempercayai hal-hal gaib seperti dukun ataupun jimat. Nah, yang terakhir ada riya, yaitu pamer terutama dalam hal beribadah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.